A N G U N G. Ketahanan pangan ini penting sekali dimiliki baik untuk anak disabilitas maupun masyarakat semuanya. Untuk anak-anak disabilitas, ya pembiasaan itu perlu dilakukan dan dilakukan itu hal yang nyata di taman disabilitas ini. Dan nanti ketika dia selesai sekolah dan dia tamat, dia udah terbiasa, dia menjadi suatu kemampuan untuk kehidupan dia di kemudian hari. Selain saya sibuk di Taman Harapan Disabilitas dan kita hidup dalam lingkungan teman Karang Taruna, makanya ya anak-anak Karang Taruna punya hati dan rasa untuk mengolah lahan itu menjadi lahan produktif. Semoga pertanian dapat maju di tangan Indonesia. Coba tulis kangkung. K A N G U N G K U. Jadi kedua tanaman ini proses pembibitannya itu sama. Disiram pakai air 2 kali, yaitu pagi dan sore ya. Nah, sama tumbuhan dengan manusia itu butuh air ya. Kalau kita nggak mandi kering. Sama ini juga kalau nggak disiram mati ya. Perkebunan itu sangat penting untuk anak yang diajarkan di Taman Harapan Disabilitas ini sebagai bentuk pendidikan karakter, pembiasaan, membiasakan mereka untuk bisa mereka mampu. Jadi perkebunan, pembibitan tanaman pohon itu sangat penting untuk diajarkan oleh anak-anaknya. Tanpa itu ya anak-anak tidak akan terbiasa dan mungkin dia akan nggak tahu. Jadi penting sekali perkebunan itu menjadi suatu pembiasaan bagi pendidikan karakter, pembiasaan bagi mereka untuk dipraktikkan untuk kehidupan mereka sehingga mereka menjadi kemampuan untuk di kemudian hari. Ya seperti ini, ya kita ambil nggak boleh ya pelan-pelan jadi akarnya, ya jangan sampai ini. Nah, kita cabut akarnya, jangan di ini, akarnya mesti harus terangkat. Nah ini akarnya masuk, ya tutup lagi, ya. Nanti disiram pagi siang sore, ya disiram 2 kali ya. Udah setelah begini ya kita akan taruh, ya kita rawat ya. Jadi kalau ya kita rawat setiap pagi, ya kita nyiram. Kalau nggak nyiram nanti dia mati. Jadi harus dijaga, disiram terus ya. Sampai nanti tumbuh kangkung yang segar ya. Mengerti nggak adik-adik? Paham? Ya, tos. Kalau udah tos ya. Kalau udah merdeka ya tos. Ya, tos. Ya. Oke. Ketahanan pangan ini penting sekali dimiliki baik untuk anak disabilitas maupun masyarakat semuanya. Apalagi di saat COVID pandemi ini, ya mereka harus memerlukan suatu makanan untuk kehidupan mereka. Ya kalau mereka tidak ada makanan, ya mau kemana?
Jadi bagaimana memanfaatkan lingkungan yang ada di sini dengan menanam pohon-pohon yang ya tanaman-tanaman yang ada bermanfaatnya untuk kehidupan mereka. Jadi ya kalau perlu butuh sayur tidak perlu kemana-mana, tinggal petik di halaman, ambil, masak, jadi. Ini anak tunagrahita nih. Nih tunagrahita nih. Nah, nih. Ayo coba. Di sini, dua-duanya yang hijau, biar ini, biar hidup. Gimana caranya? Seperti tadi ya. Ya, masukin. Nih, ini kan belum masuk. Kalau nggak masuk akarnya, ntar nggak hidup sayang. Ayo tutup. Nah, tutupnya seperti ini, lihat. Nah, ini seperti ini ya. Nah, tuh. Udah jadi kan? Kalau kayak gitu, tepuk tangan. Ini tanaman kangkung. Pertama ambil plastik itu, terus ditaruh bibitnya, terus dimasukin ke sini deh bibitnya, terus digali-gali, terus ditutup, terus disiram 2 kali sehari. Selanjutnya aku bisa belajar nanam, bisa nanam bibit, masak untuk sayur, untuk nasi. Nah, sekarang kita mau belajar ya bagaimana cara pembibitan terong. Nanti pembibitannya ini ya ditaruh di ya kita pakai media paralon. Ya ini sepertinya media paralon, dan proses yang tadi Bapak ajarkan itu ditusuk ke dalam, baru taruh pembibitan, harus steril tangannya. Ya siswa penting sekali diajarkan berkebun, karena satu, membiasakan anak itu sejak dini berkebun, karena setiap yang kita ajarkan akan terpatri di dalam hatinya dan pikirannya ya. Jadi membiasakan anak sejak dini akan dia mampu di kemudian hari untuk melakukannya. Ada 2 karakter pendidikan anak ya, membentuk karakter anak, membiasakan anak, karakter pembiasaan, jadi dia biasakan dan akhirnya dengan biasa dia akan mampu untuk melakukannya. Untuk anak-anak disabilitas ya pembiasaan itu perlu dilakukan, dan dilakukan itu hal yang nyata di taman disabilitas ini. Dan nanti ketika dia selesai sekolah dan dia tamat, dia udah terbiasa, dia menjadi suatu kemampuan untuk kehidupan dia di kemudian hari. Rona senang nggak kalau diajak nyanyi? Senang kalau diajak nyanyi. Cita-cita Nora mau jadi apa? Jadi dokter aku. Mau jadi dokter ya, hebat benar. Tos dulu jadi dokter. Ya, jadi dokter ya, tos. Jadi kegiatan saya selain di yayasan, ya saya punya suatu profesi juga di bidang pencipta lagu anak.
ya seperti yang lagu-lagu tentang orang cinta dan sayang terhadap bumi, lagu-lagu tentang perjuangan. Kita harus jaga. Nanti mari jaga. Saya tertarik dan senang menciptakan lagu-lagu yang bersair cinta terhadap bumi. Karena apa? Ya kita hidup dan makan ini tinggal di bumi. Ya kita harus mencintai bumi ini. Kita harus sayangi bumi ini karena dari bumi ini kita juga bisa makan. Jadi kita harus menyayangi bumi ini. Makanya lagu-lagu saya ciptakan itu ya agar supaya bisa tertular ya kepada anak-anaknya, terutama anak-anak disabilitas. Dayakan petani kita dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke. Ya, hari ini kita mau panen hasil perkebunan pohon singkong. Ya, yang kita panen ini adalah daun singkong. Ya, nanti setelah kita panen ya kita akan ya masak ataupun kita akan jual. Ya, kita akan panen yang mudah-mudah. Ya, ambil lihat ya. Nah, coba panen ya. Petek ya. Ya, ini daun singkongnya. Batangnya. Nah, kenapa demikian? Supaya akan tumbuh tunas baru lagi dan akan ya terus ya. Orang tua saya yang mendidik saya. Jadi orang tua saya petani dan sejak SD saya udah dilatih bagaimana berkebun dan sampai saat ini pun saya berkebun ya, karena itu contoh daripada orang tua saya. Makanya saya selain kesibukan yang lain, saya mengutamakan ya pertanian itu sangat penting di hati saya, karena itulah yang membesarkan saya. Makanya saya tidak pernah lupa akan nasihat orang tua, dan karena orang tua lah mendidik saya ya sebagaimanapun majunya, tapi jangan lo pernah lupa tentang pertanian, karena itu pertanian yang menghidupkan diri kamu. Ini adalah kebun ya Karang Taruna, dan berada saat ini bersama dengan Ketua Karang Taruna, Pak Sekretaris, dan Pak RT juga selalu ada di sini, dan kerja keras daripada Ketua Karang Taruna dalam membimbing Karang Taruna
sehingga kita tahu bahwa ya yang tadi lahan yang semak belukar menjadi lahan produktif untuk ekonomi masyarakat di lingkungan. Ini adalah lahan Pasos-Pasum Kota Tangerang. Karena lahan ini tertidur cukup lama, saya dan teman-teman Karang Taruna punya inisiatif untuk mengelola lahan ini menjadi sebuah perkebunan sekaligus destinasi untuk agrowisata Kota Tangerang. Kami anggota Karang Taruna sedang bercocok tanam cabai untuk pertahanan pangan masyarakat setempat. Jadi di sini untuk warga setempat membeli cabai dengan harga dengan berapapun akan kami layani. Tujuannya untuk membantu masyarakat setempat. Di mana dengan harga berapapun saya layani, walaupun cabai semahal apapun, Karang Taruna tujuannya membantu masyarakat. Pak, beli cabai, Pak. Cabai ada? 2.000 aja, Pak. Boleh. Boleh ya. Yang banyak ya, Pak. Ya. Sama tomat ya. Tomatnya nggak ada, Bu. Tomatnya nggak ada. Berapa, Bu, beli cabainya, Bu? 2.000. Oh iya. Yang banyak, Pak. Iya. Kalau untuk hasil panen, kita upayakan itu kita jual untuk masyarakat setempat dulu, itu. Nanti baru kita pasarkan ke pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Tangerang ini. Dulu ini adalah semak belukar yang lebat dengan tumbuh-tumbuhan liar, dan kita tanam cabai, ternyata sangat bagus sekali tanahnya itu untuk tanam tanaman produktif seperti cabai, sayur mayur atau buah-buahan. Ini bagus untuk tanahnya. Nah, ini kita lihat pohon buah naga. Ini berumur 11 bulan. Mungkin sebentar lagi kita akan melakukan pemotongan agar bisa menghasilkan timbul buah gitu. Karena yang kita tahu dia ini harus dipotong agar timbul buah. Ini media tanamnya kita pakai sekam dicampur dengan tanah merah. Kita manfaatin limbah yang sudah tidak terpakai, ban-ban bekas ini kita manfaatin sebagai penyangga buah naga, dan drum yang sudah tidak terpakai kita manfaatin. Agar menghasilkan buah, kita harus melakukan pemangkasan di bagian ini, karena kalau tidak kita pangkas, dia tidak akan keluar buah. Tapi nanti kita akan coba pemangkasan di sekitar ini agar dia nanti setelah dipangkas dia akan keluar buah. Nah, di sini kita potong di sini.
Dan ini nanti bisa kita tanam lagi sebagai bibit untuk bibit yang lain. Sekarang kami ingin menjelaskan bagaimana cara untuk memperkembangbiakan buah naga. Dicampur media yang ada. Lalu potong potongan pohon naga ini diambil ujungnya sekitar antara 15 sampai 20 cm. Setelah selesai untuk di polybag, beberapa minggu ke depan nanti ini sempat di karantina dulu 1 sampai 2 minggu. Kalau keadaannya sudah steril, lalu nanti kita bisa tanam ke lahan yang lebih luas lagi, yaitu kita memakai media pot besar, disanggah oleh beberapa tiang, diantaranya kayak bambu atau dilingkari oleh ban-ban gitu. Setelah itu baru pemupukan selanjutnya. Kalau dia sudah keluar pucuk merintisnya, itu baru bisa nanti ditaruh di tanah. Rata-rata kalau pohon naga itu kita harus banyak pasir, sebab dia tidak boleh mengandung banyak unsur air. Yang dikhawatirin nanti akarnya dan batangnya mengalami kebusukan. Kita bikin ini enggak mengeluarkan banyak biaya karena kita materialnya ini pemanfaatan dari bahan-bahan bekas dari limbah-limbah sisa pengrajin kusen, yang kayu yang sudah tidak terpakai atau apa, kita daur ulang, kita kelola, dan hasilnya pun sudah menjadi rumah Jepang ini. Rencana ke depan kita masih terus menata, terus bekerja untuk menciptakan mimpi-mimpi kita, mimpi-mimpi teman-teman, agar kampung ini yang tadinya adalah semak belukar menjadi sebuah wisata yang mana nanti menjadi ikon Kota Tangerang. Semoga pertanian dapat maju di tangan anak-anak pemuda Indonesia.